Baik Ulfa, buat dirimu itu senyaman mungkin. Senyaman? Ulfa, bagaimana kabarnya hari ini? Saya baik sih Bu, tapi akhir-akhir ini saya agak kepikiran karena tugas kuliah yang makin hari makin sulit. Baik, saya memahami kondisi itu. Memang sulit, memang sulit ya, karena mungkin sudah masuk semester 2 ya. Iya Bu. Jadi sebelum kita mulai ini, saya akan menceritakan sedikit bahwa di konseling ada salah satu asas yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang akan kita ceritakan ke depannya itu bersifat rahasia. Boleh Ulfa ceritakan lebih lanjut apa yang membuat pelajaran-pelajaran itu sulit? Kadang-kadang waktu di kelas dosen lagi jelasin, tapi saya udah fokus Bu. Saya udah fokus dengan baik-baik, tapi pelajarannya susah, saya nggak mengerti. Ya, lalu bagaimana ke depannya? Dampak itu? Dampaknya sih saya belajar, tapi karena saya nggak ngerti, saya jadi menunda pelajaran tersebut. Baik, artinya karena Ulfa tidak mengerti dengan pelajaran tersebut, jadi Ulfa menundanya. Iya Bu, karena waktu saya mengerjakannya, saya sudah belajar, tapi saya tetap tak paham. Jadi dengan begitu, dengan karena pelajaran sulit itu, saya jadi menundanya. Saya ya udahlah, nanti aja kerjain. Sepertinya Ulfa merasa kecewa dengan melakukan kemampuan fasilitasi terhadap tidak bisa memahami materi yang sulit. Iya Bu, bahkan kadang-kadang saya merasa kalau teman-teman lebih pintar dari saya, dan saya tertinggal. Baik, mungkin dari pembicaraan kita sejauh ini berarti Ulfa mengalami penurunan motivasi belajar, sehingga membuat Ulfa itu kebiasaan menunda belajar dan kehilangan semangat dan kepercayaan diri Ulfa. Apakah benar seperti itu, Ulfa? Iya Bu, saya merasakan seperti itu. Ulfa pasti nih pengen nilai yang bagus. Namun di sisi lain ketika Ulfa tidak bisa memahami materi, Ulfa sendiri malah tidak mengerjakan tugas tersebut atau tidak belajar. Bagaimana? Iya sih Bu, saya sering mengerjakan pelajaran tersebut, apalagi kalau pelajarannya susah. Dan mungkin untuk sekarang saya akan lebih aktif lagi, apalagi ketika di kelas, ketika dosennya menjelaskan. Kalau saya tidak paham, saya boleh menanyakan langsung kepada dosen ataupun teman-teman saya. Baik, mungkin Ulfa bisa melakukan itu ya. Jadi mungkin dalam 2 minggu ke depan nih, apa yang ingin Ulfa capai terlebih dahulu? Saya ingin pertama nilai saya agar mendapatkan nilai yang baik, dan terus saya ingin agar saya kan tadi sulit memahami materi, dan untuk kedepannya saya ingin lebih fokus lagi belajar lagi, dan saya akan membuat jadwal belajar sehari minimal 45 menit lagi, agar saya lebih memahami materi tersebut dan saya tidak akan memperbaiki. Itu rencana yang bagus. Selain mengatur jadwal belajar dan langsung belajar tidak membuat tugas lagi, apa yang ingin Ulfa lakukan lagi? Mungkin saya akan mungkin kalau ada materi yang belum saya pahami, saya akan menyatatnya dulu, ataupun saya akan bertanya kepada teman di kelas. Baik, saya senang mendengarnya. Semoga dari lakukan kerja ini bisa membuat semangat belajar Ulfa tuh kembali, dan Ulfa juga kedepannya Ulfa juga tidak lagi menunda mengerjakan tugas. Iya Bu, saya akan lebih giat untuk belajar, dan saya tidak akan menundanya lagi, dan kalau perlu saya akan membuat jadwal belajar itu tadi 45 menit dalam sehari.
belajar? Kita juga, Ulpan tadi juga sudah membuat jadwal belajar ke depannya selama 45 menit ya, selama 45 menit per harinya. Dan Ulpan juga akan mencatat mungkin materi yang tidak Ulpan tanyai, yang tidak Ulpan pahami dan tanya kepada teman-teman kelas atau dosen. Baik, selama kita melakukan sesi konseling ini, bagaimana perasaan Ulpan sendiri? Saya menjadi lebih tenang dan bergabung, dan saya juga sadar bahwa saya masih bisa memperbaiki diri dengan pengalaman uji. Baik, terima kasih Ulpan karena sudah mau bercerita dan terbuka. Semoga apa yang sudah Ulpan rencanakan ke depannya itu semuanya berjalan dengan lancar dan bagus. Semoga semuanya belajar